ya mungkin didewasakan oleh keadaan gitu. Asik. Anjir. Gila Keren, Bos. didewasakan oleh keadaan. Karena gini, bener, inner child itu tidak selalu tentang sikap yang diberikan dari orang lain ke kita, tapi bisa jadi inner child itu terekam karena apa yang kita lihat. Misalnya, kalau misalkan Mam ambil contoh dari Fitra misalnya. Fitra ngelihat orang tua Fitra kerja keras, yang satu toko, yang satu kerja di kantoran. Sampai akhirnya si inner child itu terbawa ke diri Fitra yang sekarang, oh gue harus kerja keras nih. Oh, Itu salah satu bentuk inner child yang berpengaruh ke masa depan gitu loh. If I saw another day, all I do is scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. Halo guys, ketemu lagi sama saya dan Fitra, ada juga Serunai. Kali ini kita orang-orang baru ya, masih dengan Mamski. Hari ini kita mau bawain tema tentang inner child. Apa itu inner child? Bentar, nanti Mam bakalan jelasin inner child itu apa. Sebelumnya untuk yang baru pertama kali nonton, boleh follow Instagram kita mamski.reader. Kalian mau konsultasi tentang segala permasalahan hidup kalian, itu bisa di situ ya. Nanti langsung kontak, nanti langsung konsul sama Mam langsung ya. Mam akan bahas permasalahan hidup kalian mulai dari masa lalunya, apa yang terjadi sekarang sampai ke apa yang akan terjadi ke depannya. Ada juga lewat tarot, tapi Mam lebih banyak pakai Lenormand, runes sama face reading ya, karena memang basicnya Mam di situ. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat ada yang nanya, bisa tarot nggak? Bisa, tapi Mam lebih banyak pakai Lenormand, nggak banyak pakai tarot, karena tarot reader kan udah banyak ya, gitu. Apa itu inner child? Inner child itu segala hal yang terjadi saat kita masih kecil, yang terbawa di masa sekarang dan masa kedepannya. Misalnya ada trauma dari apa yang terjadi di lingkungan terkecil kita, misalnya trauma dari orang tua, trauma dari kakak adik, trauma karena disanding-sandingkan, dibanding-bandingkan. Kalau lagu apa? Ojo dibandingke, asik. Oh ya guys, ini dua orang ini high quality jomblo loh. Jadi kalian-kalian yang belum punya pacar, mau kenalan sama antara dua orang ini, follow langsung Instagram Mam, nanti Mam kasih Instagramnya ya. Siapa tahu bisa kenalan kan, siapa tahu dari YouTube malah ketemu jodohnya. Kita kan nggak pernah tahu, ya nggak? Nggak bisa. Asik. Nyengir lah. Biasa kalau mereka berdua disandingin dalam satu frame, itu pasti berantem. Itu pasti berantem karena memang apa ya, bisa dibilang rasa sayangnya di situ. Saat berantem itu saling menyayangi, ya nggak? Jangan-jangan kalian jomblo karena saling sayang ya? Homo sih Asik. sebenarnya. Oh my god. Oke, kita mulai dari siapa nih? Siapa tahu dari teman-teman kita ini yang dua ini ada pengalaman-pengalaman tentang inner child. Mungkin dari Unai dulu kali ya. Apa nih? Ada yang mau dibahas nggak tentang inner child? Apa sih yang mau di-sharing tentang inner child? Atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih inner child itu? Kayak gimana sih hubungannya inner child dengan masa depan, dengan masa sekarang gitu kan? Kalau nggak salah dulu, ini off the record, kita pernah ngobrol dulu. Kamu pernah baca tentang Sigmund Freud kan? Ya. Membahas tentang inner child. Sigmund Freud ini psikologis juga pada tahun 18 sekian ya, kurang tahu tepatnya kayak apa. Oke, dari Serunai, ada nggak sih yang mau di-sharing gitu loh? Ini biar bagi-bagi pengalaman juga. Udah sih mau nanya seberapa pengaruhnya sih si inner child ke kehidupan kita sekarang gitu. Kayak misalkan Mona ini dulu kayak gimana, terus teh sekarang tuh kayak gini. Misalnya, Mam mungkin udah nangkep sih apa yang kamu maksud gitu ya. Apa hubungannya inner child dengan apa yang terjadi sekarang? Mam kasih contoh, misalnya ada orang yang begitu udah besar, karena kan kita pernah bahas ya di video-video sebelumnya, ada yang namanya insecure-nya dalam. Insecure itu karena apa? Kita juga sempat bahas ada orang yang introvert. Introvert itu sebenarnya karena apa? Gitu kan? Nah biasanya kalau dari inner child ini hubungannya jadi gini, ketika orang merasa insecure, biasanya waktu kecil dia punya trauma dibandingin sama kakaknya, misalkan dari circle terkecil.
tuh kamu nggak lihat kakak kamu hebat banget di matematika gitu kan. Tuh kamu nggak lihat anak tetangga, biasanya kan begitu ya, lebih seringnya anak tetangga. Tanpa orang tuanya sadari, anak tetangga keluar dari rahim yang sama nggak? Yang keluar dari rahim yang sama aja bisa berbeda gitu kan. Misalnya contoh, kita nggak usah ngambil contoh yang jauh-jauh, anak mam dua-duanya. Yang satu matematikanya bagus tapi gambarnya nggak bagus, yang satu gambarnya bagus tapi matematikanya nggak bagus. Bukan berarti salah satu di antara mereka bodoh, enggak. Atau salah satu di antara mereka kurang, enggak. Tapi karena setiap orang itu punya potensinya masing-masing di dalam dirinya dia. Cuma memang saat kecil kan belum terasa. Ada juga misalnya contoh yang baru-baru ini ya, mam dapat konsulan dari salah satu klien mam di Instagram. Dia curhat, kenapa ya mam, kok aku nggak bisa deket sama cowok, susah banget untuk buka hati sama cowok. Terus mam bilang bahwa ada inner child yang terluka di dalam diri kamu. Terlukanya kenapa? Karena ketika dulu dia masih kecil, dia sering disiksa sama bapaknya, dia sering ngantuk ya, karena kan kita late night talk ya, dia pasti ngantuk ya. Karena di kasur. Asik. Nah, ketika cewek ini ngerasa nggak bisa ngebuka dirinya sama cowok, itu karena bukan berarti dia nggak suka sama setiap cowok atau dia punya perbedaan yang misalnya kelainan seksual. Bukan seperti itu, tapi karena dia merasa takut ketika saya punya pasangan saya seperti ayah saya. Oh iya. Nah, itu ngerti kan maksudnya kan kenapa inner child itu berhubungan? Trauma dong berarti. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah berarti gini mam, kalau apa sih? Kan dia ngebrand, dia lupa. Tadi saya bertanya, ini bagaimana ketika si seseorang itu teh nggak tahu masa kecilnya seperti apa, karena ya mohon maaf, misalkan kayak panutannya udah nggak ada duluan sebelum dia besar atau segala macam, nah itu gimana? Inner child itu tidak selalu terjadi antara anak dengan orang tua. Inner child itu bisa terjadi karena lingkungan terdekat. Misalnya gini ya, inner child itu tidak selalu terjadi antara orang dengan orang tua maksudnya dengan anaknya. Anggaplah orang tuanya udah nggak ada. Lingkungan terdekatnya siapa yang mengasuh dia? Atau ketika waktu dia kecil, misalnya lagi SD nih, karena mam pernah ya ada di posisi itu, mam dibully karena kulit mam beda sendiri, putihnya putih pucet gitu ya. Jadi harap dimaklum ya guys, ini bukan make up ya, tapi ini memang kulitnya warnanya kayak gini. Itu banyak banget, oh kamu albino lah segala macem. Itu yang bikin kita nanti pas gede, kita jadi nggak percaya sama diri kita, kayak kulit aku kan nggak bagus, aku kan begini, aku kan begitu. Itu salah satu dari bentuk inner child yang terluka. Terus kalau misalkan ada gak sih orang yang nggak ngeh sama inner child-nya teh, kayak gue dulu ngalamin apa sampai gue ada di titik ini gitu. Une dulu ada pernah ada di posisi itu, mam, kayak emang gue dulu pas masa kecil kayak gimana sih? Gue aja nggak ngeh. Karena gini, semakin banyaknya tekanan saat kita kecil, memori kita kayak ngikis gitu loh. Karena kan kita ketika besar kita akan memilih mana yang mau kita ingat, memori yang baik yang mau kita ingat, iya kan? Tapi ketika tidur, alam bawah sadarnya ngasih lihat, ini loh saat kamu kecil kamu diginiin. Suka ada mimpi-mimpi. Gitu. Mimpi itu kan bunga tidur. Bunga tidur itu adalah pikiran yang secara tidak sadar selalu kita pikirkan saat kita lagi dalam keadaan sadar dan divalidasi oleh alam bawah sadar. Itu Une masih bingungnya kayak ke diri Une sendiri sih, terutama ya Une nggak pernah ngobrol sama orang tua, Une ya nggak ngeh lah kayak masa kecil Une kayak gimana. Sebenarnya itu udah salah satu masuk dari inner child. Kenapa? Ketika kamu tidak pernah ngobrol sama orang tua, ketika kamu besar, kamu ada gap. Iya kan? Kamu ada gap sama orang tua, kamu nggak bisa jatuhnya gini ya. Kalau mam boleh ambil contoh, kamu lebih dekat sama mam dibanding sama orang tua kamu. Kalau masalah curhat. Iya banget lagi. Iya kan? Kamu lebih dekat sama Papski daripada orang tua kamu untuk beberapa hal yang krusial tentang hidup kamu. Padahal mam sama Papski bukan orang tua kamu. Iya kan? Cuman karena ada batasan dari kecilnya kamu, ada batasan yang kurang dekat sama orang tua, bondingnya kurang tebal sama orang tua, itu yang bikin kamu jatuhnya ketika besar kamu ada gap sama orang tua kamu. Karena gini, ketika anak umur biasanya anak umur dari 0 sampai 12 tahun
itu memori dia masih kosong kan. Ya. Orang tua lah yang kasih create bentuk memorinya akan seperti apa, nanti kita ke depannya gitu. Berarti si inner child itu benar-benar ngaruh ke kehidupan kita sekarang ya? Ya, karena gini, kamu pernah bilang Sigmund Freud ini dengan Dr. Jung itu dia berantem karena tidak satu persepsi. Sigmund Freud ini dia ngebahas bahwa inner child itu mempengaruhi masa depan. Yang mau ditangkap nih, kesimpulan yang ditangkap kayak si Sigmund Freud mengatakan kayak apa yang terjadi saat ini tuh pengaruh dari apa yang terjadi di masa lalu, terutama masa kecil. Ya, sementara Dr. Jung teorinya bilang apa yang terjadi di masa depan itu adalah hasil dari apa yang kita terjadi dan lakukan di masa sekarang. Iya. Jadi sebenarnya satu, cuman beda perkataan kan? Iya juga sih. Nah itu. Oke, jadi itu ya perbedaan antara, bukan perbedaan sebenarnya, itu dari teori-teori Sigmund Freud dan Dr. Jung, Carl Jung. Agak susah ngomongnya jadi Dr. Jung aja deh gitu. Kalau dari Fitra sendiri ada nggak nih pengalaman tentang masa lalu Fitra yang mempengaruhi di masa sekarang nih? Dia senyum-senyum aja nih, lagi tebar pesona dia nih, astaga. Ganteng guys dia guys. Gak sadar. Kalau udah sekarang tuh, dulu waktu kecil tuh pernah Ngapain? ada, kayak ya mungkin gak ingat gitu. Tapi lu pernah berpikir kayak ini kayaknya gue harus nanya nih ke nyokap bokap gue biar gue tahu kayak gue kenapa gue sekarang kayak gini tuh berarti karena itu. Gue sih kalau gue pribadi gue pernah ada pikiran kayak ini kayaknya gue harus nanya. Nah, gimana caranya ngerokok gitu. Nah, Ngeri banget. Enggak sih, lebih ke ini aja, kayak misalkan mungkin kita teh, aku nggak sadar nih, dulu teh pernah punya pernah punya pengalaman apa pas masa kecil, terus efeknya di masa sekarang. Ya mungkin apa ya? Sekarang tuh udah tahu sih gini cara ngatasinnya gimana. Bisa udah tahu kayak misalkan ya mungkin didewasakan oleh keadaan gitu. Asik. Anjir. Gila didewasakan oleh keadaan. Karena gini, bener, inner child itu tidak selalu tentang sikap yang diberikan dari orang lain ke kita, tapi bisa jadi inner child itu terekam karena apa yang kita lihat. Misalnya, kalau misalkan Mam ambil contoh dari Fitra misalnya. Fitra ngelihat orang tua Fitra kerja keras, yang satu toko, yang satu kerja di kantoran. Sampai akhirnya si inner child itu terbawa ke diri Fitra yang sekarang, gue harus kerja keras nih. Itu salah satu bentuk inner child yang berpengaruh ke masa depan gitu loh. Ya, tapi menarik sih Mam kalau ngeliat kayak Unai sama Fitra sendiri kayak ada perbedaan tentang pemahaman inner child ini. Kalau Fitra kan lebih kayak yang Unai tangkap nih dari tadi cerita Fitra tadi, kayak dia tuh kayak ini ya udah yang masa lalu ya cukup, yang penting gue sekarang udah bisa ngejalanin dan gue nikmatin hari ini. Sedangkan Unai apa yang Unai jalanin sendiri, meskipun Unai bisa menikmati ya, tapi tetap masih penasaran gue kecilnya kayak gimana. Unai suruh mikir sampai kayak anjing gue pas dikandungin sama nyokap gue kayak gimana sih, nyokap gue ngidam apa sih. Unai sampai pemikiran gitu sama asli, saya serius itu mah asli sampai mikir anjing ini kayaknya harus ditanyain tapi malu. Karena gini, setiap orang itu punya sisi otak yang beda-beda, punya isi otak yang beda-beda. Jadi cara berpikir Fitra dengan cara berpikir kamu itu nggak akan sama. Kenapa? Meskipun kalian bestian ya, asik, colek dulu dong besti. Meskipun kalian bestian, tapi lingkungan kalian tuh ada beberapa lingkungan yang berbeda, circle kalian ada beberapa yang berbeda, dan itu cukup mempengaruhi gitu loh dari pola pikiran. Nah terus kan inner child tuh bisa tumbuh karena misalkan dari masa lalunya, masa kecilnya tuh dia pernah lingkungannya tuh apa kayak dibully atau apa gitu. Nah, aku nggak pernah nggak pernah dibully. Ngebully sering. Ngebully sering. Berarti sekarang lu kenapa dibully mulu ya? Itu dampak tuh ngebully mulu sih. Jadi gini, inner child itu tidak selalu tentang hal yang negatif. Iya. Nah itu memang sering dilupain teh. Nah, ada beberapa hal yang inner child-nya sehat. Misalnya, kita create anak kita dengan 3 kata. Nih kalau Mam pribadi nih ya, Mam pribadi, Mam selalu tekenin sama anak-anak Mam dari dia pertama bisa ngomong,
itu harus bisa 3 kata dan itu harus nempel di otaknya. Maaf, tolong, dan terima kasih. Oh iya. Itu salah satu inner child yang kita create nih. Bahkan sampai sekarang gini ya, sebelumnya Mam juga kasih contoh dulu. Misalnya, nah maaf, tolong ambilin air minum. Nanti ketika dia udah ambilin, makasih ya nak. Itu adalah contoh inner child yang dia saksikan, ya kan? Secara tidak langsung dia saksikan dan itu akan nempel di memori dia. Sampai dengan sekarang mereka udah pada gede, mereka nggak pernah lupa dengan yang sama adiknya misalkan, sama adiknya, Dek, maaf, tolong ambilin ini. Ya kan? Itu selalu sampai ke om-omnya pun kalian-kalian gitu. Om, maaf, remote TV. Iya kan? Nah itu salah satu bentuk inner child yang positif. Yang apa ya istilahnya? Yang menjadi boundariesnya gitu loh, yang jadi fondasi kuat untuk anak-anak. Jadi fondasi itu kan inner child. Fondasi kehidupan seseorang itu dari inner child dulu nih. Ada yang positif, ada yang negatif. Ketika negatif, akan ada orang yang overthinking, akan ada orang yang cepat insecure, ada orang yang anxiety-nya parah. Itu hasil dari situ. Terus kalau bedanya kan ini, kalau yang tangkap tadi ya, kayak si inner child tuh apa yang memang udah terbiasa sama kita lakuin, berarti kayak peribahasa bisa karena terbiasa. Iya, betul. Berarti itu sebenarnya mah inner child ya? Inner child. Inner child itu adalah sisi kekanak-kanakan di dalam diri kita. Sisi anak-anak yang pernah ada di dalam hidup kita. Karena gini, mau setua apapun kalian tetap punya sisi anak-anak. Tapi iya sih, gitu. sisi anak-anaknya nggak usah dihilangin gitu. Ya nggak usah dihilangin, karena kalau dihilangin, kamu hilang empati. Kamu akan hilang empati sama orang. Kamu nggak akan peka dengan, oh dia lagi sakit hati. Misalnya, kamu sering nggak sih dijadiin tempat curhat teman-teman? Wah sering banget. Sering banget kan ya, giliran kamu curhat susah ya. Kalau kata rumah jadi tong sampah. Biasanya kan mau yang jadi tong sampah di IG kan, tong sampah orang-orang, konsul, sama seperti curhat kan ya, gitu. Sama halnya seperti ini, Mam ada satu konsulan nih yang benar-benar ngegelitik Mam banget. Dia datang ke Mam, dia cukup konsulan yang udah cukup lama lah, beberapa tahun lalu, tapi masih Mam arrange karena inner child-nya dia sudah hancur. Inner child itu tidak selalu saat kita kecil, tapi traumatik apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah bagian dari inner child juga. Misalnya, dia pernah menyaksikan pacarnya, hampir mirip nih dengan yang lagi viral sekarang nih. Dia pernah nyaksiin pacarnya tidur Siapa sama Fajar? Fajar siapa Fajar? Itu yang saya buat. Mam enggak. Duta air mata itu. Duta air mata itu. Jadi gini, dia pernah nyaksiin pacarnya tidur sama ibunya. Wow. Dan sampai sekarang dia sudah menikah. Dia agak lebay memang guys. Dia kalau nggak lebay itu nggak seru. Buy one get one. Nah, kan kalau zaman sekarang yang lagi viral kan dibilang udah dikasih produknya masih pengen pabriknya. Iya. Nah, sekarang orangnya udah nikah dengan pasangan yang beda. Udah punya anak juga. Permasalahannya mirip sih, tapi dia sampai dengan detik ini dia nggak bisa sepenuhnya untuk percaya sama suaminya. Dia ketika dia pergi kerja, suaminya ada di rumah, dia stres. Jadi di kerjaan, di kantor tuh dia sama sekali nggak bisa nikmatin kehidupannya dia di kantor. Dia diajakin jalan sama teman-temannya, dia nggak bisa nikmatin karena pikirannya suami tuh di rumah ngapain. Nah itu adalah bentuk inner child yang terluka. Itu salah satu masuk ke traumatik. Berarti nggak melulu tentang masa kecil doang dong, Mam, kalau inner child. Iya, karena kan inner child itu selalu tumbuh di dalam diri kita, selalu ada. Tapi disimpan. Semua traumatik itu disimpan karena biasanya anak-anak yang lebih memorinya lebih banyak rekam. Makanya yang lebih banyak hadir di masa sekarang tuh masa-masa kecil kita dulu nih. Iya, itu misalnya kalian pernah nggak pengen punya mainan tapi nggak dibeliin? Sering banget sih, kami mah tidak pernah dibeliin. Sering kan? Ketika kalian punya uang, yang kalian pikirin gue pengen beli mainan ini, yang dulu gue belum pernah beli. Asli. Iya kan? Tapi saya Itu inner child. Tapi kadang nggak sadar gitu. Iya memang. Yang
kayak gitu, hal-hal Karena psikologis seperti itu nggak remeh akan gitu. disadari. Iya, sebenarnya kalau kita mikir kayak ya karena gue belum tahu jadi gue pengen gitu kan. Iya. Tapi kalau di dalam bahasan psikologi itu masuk ke inner child. Bisa terkikis sih kan, masa semakin kesini kan ya usia pun bakalan tua ya meskipun ya Tapi kan banyak hal di dalam hidup kamu saat kamu kecil, banyak hal yang kamu lalui, banyak hal yang kamu mau, banyak hal yang pengen kamu kejar. Itu gak akan kekikis. Tapi apa yang sudah tercapai itu akan menghilang dengan sendirinya. Aduh. Gitu. Yang sudah tercapai turun. Nah. Yang belum tercapai apa nih? Masih banyak nih. Satu Iya persatu. Gitu. Makanya apalagi terutama buat laki-laki ya, ada yang dibilang apa namanya kids adults ya. Kidults. Ya gitulah pokoknya Nah, tulisannya. Kidults ini Kidul. iya, kidults itulah susah loh, Pak. Kidul. Nanti ditulis lah ya, Pak ya di apanya. Nah, itu tuh jadi sisi anak-anak kita keluar ketika kita sudah dewasa dan itu tidak memandang umur. Contohnya apa tuh? Misalnya, Merengek-rengek. oh enggak, bukan tentang kayak gitu. Misalnya gimana, Pak? Hah? Misalnya gimana, Pak? Enggak Misal- apa-apa nih itu yang di puber belakang kedua. kamera. Oh, bukan. Puber kedua tuh beda lagi. Jadi gini zaman dulu lihat mainan misalkan Gundam nih, tapi minta ke bapak, "Pak beliin." "Ah enggak, nanti aja." Nah, begitu ntar udah kerja, "Ah, gua punya duit nih. Ya udah gua beli aja." Nah, itu contohnya. Sama seperti yang tadi Iya, Mam bilang iya, kan? iya, iya. Iya, sama sebenarnya seperti yang Mam bilang. Iya kayak beli RC gitu kan. RC kan berapa puluh juta tuh. Tuh kan ya, ingat RC berapa puluh juta. Jadi kalau nanti ada yang bilang 800.000, kalian harus nonton lagi video ini ya. Wah, itu mah beda lagi. Aduh, makin malam makin aneh ini mah. Jadi kayak gitu. Inner child itu tidak selalu hal yang buruk. Bisa jadi hal yang bagus. Misalnya, ketika orang tua kita sudah meninggal di saat kita belum dewasa, tapi bonding dari orang tua kita kuat, inner child-nya dikasihnya bagus, sehat inner child-nya, itu yang membantu kita untuk jadi lebih kuat menghadapi hari-hari ketika tidak ada orang tua. Tapi nggak tapi mulu perasaan. Ini sering terjadinya ke cewek gitu. Enggak, normal kok. Semua orang pasti mengalami, normal. Ya maksudnya Cuma kan kalau cewek kan lebih dekatnya teh ke orang tua. ke orang. Maksudnya tuh anak cewek tuh disayang banget lah gitu sama Enggak orang tua. juga. Iya juga, iya sih. Enggak juga. Beda-beda. Si Teh emang ngerasain bos, itu laki-laki. Karena gini mungkin perempuan itu kan berpikir dengan perasaan. Ah. Kalau laki-laki berpikir dengan logika. Ya, Jadi ya. ketika disayang, Fitra cakep, ganteng misalkan gitu, Fitra pasti mikirnya, ya emang ya gue begitu. Udah. Emang dari lahir. Iya. Kalau anak perempuan, sini sayang, sini cantik. Ah gila, gue dipanggil cantik nih. Itu bedanya. Iya. Itu bedanya, cara berpikirnya aja yang beda. Jadi banyak orang mungkin menilai, oh yang akan mengalami nih perempuan, karena Ya. perempuan lebih bisa ngutarain perasaannya. Kalau laki-laki kan ada gengsi, ada Ya. ego, terutama kalian yang Benteng Leo ya. terus. Terutama kalian yang Leo, gengsinya sangat Tapi dia sih yang Leo banget, mah. 1000%. Lu juga. Enggak. Dia mah sepik-sepik doang tapi. Leo, waduh. Leo, Kenapa sih Mam nih? Si inner child teh selalu, ya kalau yang mau tahu ya, inner child teh selalu tentang keburukan terus. Kenapa yang bukan kebaikan, yang baik-baik di masa kecil tuh nggak pernah dibicarain? Karena sudah terjadi dan kalian sudah melakukan itu tanpa kalian sadar. tapi enggak kenapa tuh selalu soal keburukan tuh karena banyak orang yang kalau aku sendiri mah orang-orang lingkungan di sekitarnya jadi kayak dia tuh pernah ada trauma di masa lalunya terus ya gitu terjadi di masa sekarang gitu. Nah ya udah gitu jadi ya terjadi lagi gini terjadinya teh sama gitu. Dan terjadi lagi. Udah, cukup. Karena gini, pernah ada satu pepatah yang bilang 1000 kebaikan akan tertutup oleh 1 kesalahan atau 1 keburukan, dan itu terjadi di dunia nyata. Misalnya kita diajarin cara makan nih sama orang tua kita nih, itu adalah bentuk inner child yang positif yang sehat ya. Ya. Apakah kita akan mengungkit? Enggak, Enggak. karena kita tiap hari lakuin.
iya kan? Tapi giliran yang bikin sakit hati, Ya, itu akan kita disiksa ungkit. misalkan. Iya, itu akan kita ungkit. Kenapa? Oh. Satu, bentuk pelajaran supaya kita tidak melakukan hal yang sama atau supaya kita tidak merasakan hal yang sama lagi. Keduanya, rasa ketakutan itu yang timbul. Oh. Rasa ketakutan ini yang timbul yang jadi ngebatasin setiap langkah kita. Berarti kayak kebur-keburukan di masa kecil teh emang bener-bener kuat bisa Berpengaruh. Heeh. Iya, karena kita yang memilih untuk mengingat itu. Ya mungkin karena lukanya sih yang Ya, karena kan otak manusia diciptakan untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Benar. Mau yang buruk, mau yang baik, itu tetap akan teringat. Tapi manusia lebih cenderung memilih yang buruk yang mereka ingat, Bener. ya kan? Jadi pengen cerita, Mam. Jadi Unai beberapa ya 1-2 minggu atau enggak 1 bulan yang lalu lah, beberapa bulan lalu lah, ambil Tahun lalu berarti ya? tahun lalu bener. tahun lalu iseng nih yang tadi di awal Unai obrolin, kayak Unai punya rasa penasaran kayak gue masa kecil gue tuh kayak gimana sih, Ya. sampai akhirnya Unai nyoba buat nanya nggak ke nyokap, tapi nanyanya ke kakak. Hmm. Minta sampein nih kasih mama oh gini. Nah, apa yang Unai rasain pas masa kecil sama sekarang tuh malah berbaliknya teh kayak semisal ini mah ya misal aja. Unai tuh dulu masa kecilnya tuh sangat prihatin. Orang-orang tuh setiap ngelihat Unai tuh prihatin atau kasihan lah, kasihan. Tapi di usia Unai sekarang, di umur Unai sekarang, Unai tuh malah banyak dipertemukan sama orang-orang stranger yang Harus butuh. dikasihani. Iya. Nah, itu Karena gini, ketika kita merasakan inner child itu, makanya Mam tadi bilang inner child itu harus hidup supaya kita tetap ada empati sama orang. Jadi inner child itu akan mengingatkan kita pada hal-hal yang secara tidak kita sadar ada di alam bawah sadar kita, yang pernah kita rasain, yang pernah kita lakuin. Ketika kita ketemu dengan orang yang pernah merasakan hal yang sama seperti kita tahu gimana cara bertindak. ya. Kita tahu apa yang harus kita sampaikan. jangan sampai nih orang kayak kita Betul. Iya, Dan kalau bisa, dia bisa sekuat aku menghadapi semuanya. Tapi aku kasih kisi-kisinya nih, jangan terlalu ke kiri, sebelah kiri jurang. Oh, iya. Gitu. Ngerti kan, Nay? Tapi masih kurang puas sih, Mam, sebenarnya kayak kalau banyaknya teman-teman atau ya orang-orang lah, mereka tuh punya inner child tuh kayak misalkan yang berken atau segala macem lah gitu ya. Kayak jadi malah ngebentengin diri banget gitu, bukannya Kenapa? ya enggak dikasih kayak lebih legowo. Karena dia belum bisa berdamai dengan dirinya dia sendiri. mungkin belum tahu gitu caranya gimana. Cara berdamai dengan diri dia sendiri. Mam sama Pap, ini contoh ya, contoh yang paling ringan. Mam sama Pap itu dibesarkan dari keluarga yang broken home. Tapi kita bikin satu settingan untuk anak-anak kita bikin visi dan misi yang sama untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak merasakan apa yang kita rasakan. Kita memberikan inner child yang sehat supaya tidak merasakan apa yang kita rasakan. Ya kan? Kenapa? Karena saat sebelum kita akhirnya memutuskan untuk menikah, kita berdamai sama diri kita sendiri dulu. Kita maafin diri kita sendiri dulu. Maaf ya aku, karena kamu sudah merasakan, misalnya ya, kalau Mam sendiri, cara Mam berdamai dengan diri Mam sendiri, mungkin untuk yang nonton punya caranya sendiri gitu ya. Maaf ya aku, karena aku sudah merasakan semua rasa sakit hati yang pernah aku rasakan saat kecil. Dijelasin lah, misalnya karena aku pernah dipukul, karena aku pernah dijewer, karena aku pernah dimaki-maki, atau karena aku pernah dibully. Maafin aku dan terima kasih kamu sudah cukup kuat selama ini. Sekarang kita akan menapaki dunia yang baru bersama orang yang baru, kita jadi pribadi yang baru. Itu kita akan jauh lebih damai jalannya, jauh lebih ringan jalannya. Gitu. Kalian ngaitin ke masalah berdamai pada diri sendiri. Kayak Unai selalu ngerasa ketika Unai ini udah yakin nih, anjing gue udah damai nih. Tapi beberapa saat kemudian bobrok lagi. Ketika damai itu kamu nggak bisa validasi dengan kata-kata, kamu bisa ngerasain. Minimal kamu udah ngomong dulu, kamu ngomong sama diri sendiri dulu, kamu udah istilahnya berkomunikasi dengan diri kamu sendiri bahwa oke, kita damai, berarti apapun yang terjadi ke depannya yang menyangkut tentang masa lalu itu tidak akan menggoyahkan kita. Kita itu siapa? Aku, pikiranku, batinku, hatiku. Terus kalau
udah ada misalkan kan berdamainya dengan cara kayak gitu ngobrol dengan diri sendiri. Nah terus tuh terjadi lagi nih suatu saat tuh kayak gitu. Nah biasanya gitu orang-orang yang kayak gitu tuh udah bisa berdamai itu dia tuh ngapain gitu? Dia ngapain? Dilihatnya mungkin dilihatnya. Ya maksudnya tuh Dilihat, dia kan kayak jauh lebih kuat. Jadi ketika misalnya Mam pernah punya trauma karena Mam digebukin sama pacar Mam dulu. Sebelum sama Papski ya, bukan Papski ya guys. Mam pernah digebukin sampai bertahun-tahun karena Mam dulu pacaran hampir 11 tahun ya, bertahun-tahun digebukin. Ketika Mam berdamai, Mam maafin diri Mam sendiri karena pernah ada di posisi itu, karena Mam membiarkan diri Mam ada di satu hubungan yang seperti itu gitu kan. Mam lebih tenang ngadepin Pap. Mam lebih tenang ngadepin Pap dan Mam yakin Pap nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Sekalipun tiba-tibanya kita berantem terus Pap ngomongnya agak kenceng, itu nggak akan bikin goyah Mam yang sampai mikir jangan-jangan dia mau mukul gitu. Karena gini, semakin hal negatif itu kita pikirin, maka itulah yang akan terjadi. Law of attraction. Oh berarti si orang-orang yang takut karena dulu tadi yang konsul ke Mam yang dia dulu punya ceritanya kayak gimana, terus dia jadi punya kekhawatiran, berarti itu gara-gara dia ngebentuk pikirannya negatif terus. Karena semua itu dia create sendiri pikirannya. berarti semakin dipikirin semakin bakal terjadi. Iya, karena gini, ketika kita mikir misalnya nih yang berkaitan dengan konsul Mam kemarin ya, bukan kemarin sih, maksudnya beberapa waktu lalu, yang berkaitan dengan konsulannya si A, dia meng-create pikiran negatif bahwa suaminya A, B, C, D yang dia lakuin sampai rumah. Iya, sampai di rumah dia bukannya bawa kedamaian, dia bawa stres yang dia pikirin selama dia di luar. Akhirnya dia berantem sama suaminya. Dan ketika berantem, mungkin suaminya tidak selingkuh dengan orang tuanya lagi, tapi mungkin selingkuh dengan orang lain karena tidak mendapatkan kedamaian dari istrinya. Terjadi kan akhirnya apa yang ditakutkan? Karena dia yang melakukan sendiri, dia yang create, dia yang lakuin. Coba kalau dia gak kayak gitu Bang, mungkin beda cerita ya. Iya. Beda cerita. Tapi bisa aja gak sih kalau misalkan berpikir kayak misalkan punya masa lalu digebukin. Nah nanti teh pikiran kita tuh mikir bagaimana caranya menghindari hal itu bakal terjadi lagi. Berarti satu, jangan masuk ke hubungan yang toksik. Ya jadi kan pikiran kita tuh ngebentuk nih. Gimana ngebentuknya tuh kayak misalkan gimana caranya menghindari hubungan yang kayak gitu, sama bagaimana cara menghadapi kalau misalkan nanti di hubungan selanjutnya seperti itu lagi. Oke, Mam ngerti. Mam ngerti dan Mam akan jawab. Oke. Mam ngerti dan Mam akan jawab. Tapi nanti di part 2 Mam jawabnya. Sekarang di part 1 kayaknya cukup sekian dulu karena ini bahasan inner child ini panjang banget, lama banget dan dalam banget, dan pasti bikin kalian mikir banget, oh ternyata inner child aku seperti ini, oh ternyata aku dulu seperti ini, dan itu yang terjadi di kehidupan kita selanjutnya. Tungguin lagi lanjutan video kita tentang inner child ini di part selanjutnya, di video yang akan datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe video kita ya. Dadah. Dadah. Dadah.